منافعه ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Kebaikan-kebaikan yang datang silih berganti, kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu untuk memanfaatkan beberapa menit ke depan sembari kita menunggu waktu salat Isya. Kembali kita ingin mengambil faedah dari kitab Al-Qaul As-Sadid fi Maqasid Tauhid karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriyah. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, untuk kita bisa meluruskan niat kita semata-mata dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mengharapkan balasan Allah di akhirat kelak, dan juga semata-mata untuk bisa mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, ilmu yang sampai kepada kita, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada babu majaa anna ba'd hadhil ummah ya'budul awsan. Ya. Bab yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini akan beribadah kepada awsan. Sebagian umat ini maksudnya sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang akan beribadah kepada awsan. Awsan itu adalah apa saja yang diibadahi selain Allah. Dalam bentuk apapun, bisa jadi dalam bentuk patung, bisa jadi dalam bentuk pohon, bisa jadi dalam bentuk kuburan, bisa jadi dalam bentuk apa saja. Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu doanya, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Janganlah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Wasan jamaknya ausan. Ya, ini apa yang diibadai selain Allah termasuk kuburan. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Jadi kuburan itu bisa disebut dengan wasan. Dan di sini babnya seperti itu, bab Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Atau maaf, babnya adalah bab maja'ana ba'dha hadil ummah ya'budul awsan. Bahwasanya sebagian dari umat ini akan beribadah kepada awsan. Awsan itu jamak dari wasan, dan wasan itu adalah apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa difahami insyaallah maksud dari bab ini. Jadi bab ini ingin menjelaskan bahwa sebagian dari umat Muhammad, jadi ada, tidak seluruhnya, tapi ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan beribadah kepada awsan. Awsan itu secara bahasa Arab bentuk jamak. Ya, kalau bentuk tunggalnya atau mufradnya adalah wasan. Dan wasan itu adalah apa saja yang diibadai selain Allah dengan berbagai bentuk macamnya. Ini lebih luas dari istilah sonam. Kalau sonam itu patung, dalam bentuk patung.
Adapun kalau wasan itu lebih luas lagi, bisa patung, bisa pohon, bisa batu, bisa ya, bahkan bisa kuburan sebagaimana tadi kita sebutkan. Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma taj'al qabri, Allahumma la taj'al qabri wasan. Yu'bad. Janganlah engkau jadikan kuburanku ya Allah wasanan, sebagai wasanan, sebagai wasan yang diibadahi. Dan doa Nabi Muhammad SAW sebagaimana ini pernah kita singgung, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, kuburan Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang bisa menjangkau kuburan Nabi, memegang kuburan Nabi, nggak bisa. Tidak sama dengan kuburan yang lainnya yang bisa didatangi, dilihat, bahkan dipegang. Kuburan Nabi SAW dilihat saja nggak bisa, karena tertutup oleh dinding-dinding. Ya. Bukan hanya satu lapis dinding, berlapis-lapis dinding. Ada lapis depan, lapis belakang, lapis berikutnya. Nah, ini bentuk bentuk pengkabulan doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira babnya sudah jelas bahwa sebagian nanti tidak seluruhnya, karena tidak mungkin umat Nabi Muhammad SAW itu sepakat dalam kejelekan. Tidak mungkin. Ada yang berbuat jelek, iya, tapi tidak mungkin seluruhnya. Ada yang berbuat syirik, tapi tidak mungkin seluruhnya. Tidak mungkin umat ini akan sesat semuanya. Itu tidak mungkin. Karena telah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad, telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah menjanjikan melalui sabda Nabi SAW, La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang akan terus berada di atas agama yang benar. Akan terus berada di atas agama Rasulullah SAW. Mansurah. Dan dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khadalahum wala khalafahum. Tidak akan mempengaruhi kelompok ini meskipun orang-orang tidak mau mengikutinya, meskipun orang-orang menyelisihinya, tidak akan menghilangkan kelompok ini, tidak akan berpengaruh. Dan ini akan terus ada kelompok yang dimenangkan oleh Allah, akan terus ada kelompok yang di atas agama yang benar, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya hari kiamat. Nanti sampai datangnya ketetapan Allah dengan datangnya hari kiamat. Ya. Mengapa muallif membawakan atau penulis kini kenapa membawakan bab ini? Ya, penulis kitab Tauhid kenapa membawakan bab ini? Ya. Bab ini sedang membantah. Pertama sedang membantah orang yang menyangka bahwa sudah tidak ada lagi syirik, atau tidak mungkin ada umat yang akan berbuat kesyirikan, atau tidak mungkin umat Islam terjatuh kepada kesyirikan. Ada yang mengatakan seperti ini. Jadi kesyirikan itu kan di zaman dahulu, di zaman jahiliyah. Sekarang manusia sudah mencapai akal yang sempurna, mencapai teknologi yang tinggi, maka tidak ada lagi orang yang akan terjatuh kepada kesyirikan. Padahal disebutkan di dalam kitab Tauhid yang disyarah di sini bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di antaranya disebutkan dalam hadis, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Ini berita dari Nabi. Kalian betul-betul akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan hadwal quddah bil quddah.
kalian akan mengikuti dengan persis. Bagaikan apa? Bagaikan busur panah. Busur panah itu apa namanya, kanan dan kirinya apa? Harus sama ya, supaya bisa melesat. Persis, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kalian akan mengikutinya. Dengan persis. Hatta law dakhala juhra dhabbin. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang yang sempit, yang berliku-liku. Itu lubangnya binatang namanya dob. Binatang di padang pasir. Di padang pasir yang dia itu bisa membuat lubang jalan yang panjang berliku-liku. Seandainya mereka masuk ke lubang ini, kalian pun akan masuk. Untuk menggambarkan bahwa sebagian umat ini akan ada yang mengikuti apa? Umat sebelum Nabi Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh, dengan nyata itu. Sampai digambarkan kalaupun mereka masuk ke lubang yang sempit, yang sulit, sebagian umat ini akan ikut masuk gitu. Ya. Yang sebetulnya mungkin aneh, tidak pernah terbayang ada orang melakukan seperti itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Tapi terjadi akan ada yang mengikuti umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat bertanya, yang dimaksud dengan umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu umat apa? Para sahabat mengatakan, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasara? Bahwa umat ini akan mengikuti Yahudi dan mengikuti Nasara? Maka Nabi SAW menjawab, qala faman, kalau bukan mereka, siapa? Jadi mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, ya, meskipun kalimat persis sebagaimana sebagaimana busur panah itu tidak ada dalam lafaz Imam Bukhari dan tidak ada dalam lafaz Imam Muslim. Tapi makna hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa sungguh kalian akan mengikuti umat sebelum kalian, sampai pun mereka masuk ke dalam lubang dob, apa bahasa kita, dob, biawak atau semisalnya, atau ya ini mirip dengan biawak kecil, tapi mungkin juga sama, ada yang besarnya sama. Dia punya lubang yang berliku-liku di padang pasir, di bawah, di dalam padang pasir. Jadi ini berita. Kira-kira berita yang diberitakan oleh Nabi SAW, apakah hanya sekedar berita atau ada maksud lain? Kira bagaimana jemaah? Apakah Nabi memberitakan betul-betul di antara kalian itu akan ada yang mengikuti umat sebelum kalian? Apakah ini sekedar berita atau ada maksud lain? Sekedar berita, oh ya, biar kita tahu begitu? Tentu tidak. Maksudnya adalah di samping berita, ini juga peringatan. Kalau akan ada yang mengikuti di antara umat ini, maka engkau jangan mengikuti. Jangan engkau termasuk dari mereka yang mengikuti Yahudi dan Nasara. Dan di antara yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ini sudah menjadi berita, berarti ini sudah menjadi ketetapan. Dan kalau sudah menjadi ketetapan, berarti ini harus menjadi peringatan. Peringatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada yang mengatakan tidak mungkin terjadi apa? Kesyirikan pada umat ini. Sehingga mereka meremehkan apa? Meremehkan pembahasan tentang tauhid, bahayanya syirik. Kenapa disampaikan kepada kaum muslimin? Itu tidak akan terjadi, katanya.
bahwa perbuatan kesyirikan itu hanya terjadi di masa jahiliyah saja. Jadi mereka itu ucapannya berbeda dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lainnya dengan jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyatakan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan juga oleh yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, la wala taqumu sa'ah. Dalam riwayat Muslim tapi ada tambahan dari riwayat Al-Barqani, di mana di situ ada lafaz wala taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, atau ya, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan ada dari umatku, akan ada dari umatku. Artinya tidak mungkin apa? Seluruhnya tidak. Karena tadi pasti akan ada kelompok yang terus di atas kebenaran. Tapi akan ada dari umatku yang bersama dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-ausan, dan akan ada dan tidak terjadi hari kiamat sampai akan ada di antara umatku yang akan beribadah kepada ausan. Ausan tadi apa? Jamak dari wasan, yang wasan itu adalah sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan di umat Nabi Muhammad SAW, pertama dia ucapannya jelas bertolak belakang dengan apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, barangkali dia tidak tahu apa itu kesyirikan. Barangkali dia meremehkan juga apa yang termasuk dari kesyirikan. Atau dia adalah orang yang menghiasi kesyirikan. Menghiasi kesyirikan sehingga sehingga orang tertipu, dikiranya itu bukan syirik. Sehingga orang tertipu dikiranya itu bukan apa? Kesyirikan, karena dihiasi dengan istilah yang bagus. Dihiasi dengan nama-nama yang bagus. Dengan nama-nama mencintai orang soleh, memuliakan orang soleh. Tapi prakteknya beribadah kepada orang soleh misalnya. Maka apakah ucapan atau istilah mencintai orang soleh, istilah memuliakan orang soleh, kalau pada kenyataannya beribadah kepada orang soleh, apakah merubah hakikat ya, dengan berubahnya nama? Hakikatnya adalah apa? Kalau beribadah kepada orang soleh, syirik, karena beribadah kepada selain Allah. Tapi diberi nama memuliakan orang soleh. Apakah dengan nama memuliakan orang soleh, beribadah kepada orang soleh tadi menjadi bukan syirik lagi? Tentunya tetap syirik. Tidak berubah dengan perubahan nama. Karena hakikatnya adalah kesyirikan. Dan ini terjadi pada sebagian ucapan orang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, dan hadis ini pun dibawakan di dalam kitab ini, bahwa Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum au innama akhafu ma ala ummati al-a'immah al-mudillin wa innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang paling aku khawatirkan pada umatku, ini termasuk yang Nabi khawatirkan akan ada pada umat ini, itu apa?
al-a'immah al-mudillin. Pemimpin, tokoh agama, tapi menyesatkan. Maka ini juga menjadi hal yang sangat mungkin terjadi, dan ini menjadi peringatan dari Nabi SAW dan mengingatkan kepada kita untuk tidak begitu saja mendengarkan semua ucapan orang. Harus ditimbang apakah ucapannya itu sesuai dengan Al-Quran, apakah ucapannya itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ya, kalau bertentangan tentunya kita tidak boleh membenarkan. Kalau bertentangan tentunya kita harus mendahulukan yang mana? Ucapan orang atau mendahulukan firman Allah. Kalau ada ucapan orang bertentangan dengan firman Allah, mana yang kita dahulukan? Firman Allah. Bagaimana kalau ada ucapan orang bertentangan dengan sabda Nabi SAW? Kita dahulukan sabda Nabi SAW. Kan begitu. Ya, ini misalnya tadi contohnya di sini Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan ada sekelompok dari umatku yang beribadah kepada ausan, kepada sesembahan selain Allah. Kemudian ada orang mengatakan tidak mungkin terjadi apa? Kesyirikan. Karena sekarang sudah zaman yang modern, akal manusia tidak sebagaimana di masa jahiliyah misalnya. Tidak. Apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, maka kita harus membenarkannya. Dan berita ini maksudnya adalah sebagai peringatan. Sehingga dikatakan dalam kitab ini, maksud hadhihi tarjamah, maksud dari pembahasan ini adalah al-hadaru minasyirki wal khawfu minhu. Maksud dari pembahasan ini adalah peringatan dari kesyirikan dan takut dari kesyirikan. Memperingatkan hati-hati, peringatan agar hati-hati terhadap kesyirikan dan kewajiban takut dari kesyirikan. Dan sudah lewat pada pembahasan yang lalu ada bab apa? Kewajiban al-khauf minasyirki. Bab kewajiban takut dari kesyirikan. Kenapa harus takut? Karena sudah pasti terjadi. Sudah diberitakan pasti akan terjadi kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian umat ini. Kalau kita tidak takut, mungkin apa tidak terjatuh? Mungkin terjatuh. Kalau terjatuh, bahayanya apa? Kita tahu bahwa orang yang berbuat kesyirikan dan mati di atas kesyirikan, dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh amalan-amalannya akan gugur, hancur. Makanya hisabnya orang-orang musyrikin itu apa? Hisab yang hanya ditunjukkan kejelekannya saja. Meskipun dia berbuat baik di dunia, mungkin dia sholat, puasa, nanti di akhirat itu nggak diperlihatkan. Tidak ada itu, sholatnya nggak ada semuanya. Zakatnya, puasanya, baca Qur'annya tidak ada semuanya, karena dia berbuat apa? Syirikan. Nggak akan diberitakan ya dalam hisab. Berbeda dengan hisabnya orang-orang yang beriman, disebutkan ini ada kebaikannya, ada kejelekannya. Maka ada hisab yang mudah, ada hisab yang berat. Itu terjadi pada orang yang beriman. Bahkan ada orang yang masuk surga tanpa dihisab. Ada orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ketika melewati sirat, dia tidak jatuh. Bahkan dia melewatinya dengan secepat kilat. Bahkan lebih cepat dari kilat, sekejap mata. Tanpa dihisab, tanpa diazab. Ada juga yang dihisab, tapi hisab yang ringan. Sehingga pun dia langsung masuk. Sehingga dia pun selamat ketika di atas sirat, tidak masuk, tidak jatuh ke neraka. Tapi ada yang dihisab dengan hisab yang berat. Maka dia akan masuk ke dalam neraka meskipun tidak
selamanya. Ketika melewati sirat dia jatuh. Adapun orang musyrikin tidak perlu melewati sirat, tapi dilemparkan saja langsung ke dalam api neraka. Tidak melewati sirat karena dia pasti apa? Pasti jatuh. Maka dihinakan dia, orang musyrikin dihinakan, diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau demikian keadaannya, bagaimana seseorang tidak takut dari apa? Dari kesyirikan. Bahkan Nabi SAW mengkhabarkan kesyirikan pun sesuatu yang sangat lembut. Lebih lembut dari langkah semut. Langkah semut kelihatan apa tidak, jemaah? Kalau ada semut jalan di sekitar kita, kelihatan apa tidak? Suaranya terdengar. Langkahnya kelihatan. Ternyata itu lebih lembut lagi syirik itu. Dari langkah semut. Kalau begitu kita khawatir apa tidak? Khawatir. Kita takut apa tidak? Kita takut. Dan ini maksud dari bab ini. Supaya kita takut, kita khawatir, kita hati-hati. Dan kita banyak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa yang sangat penting. Untuk kita selamat dari kesyirikan. Agar kita menjadi orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Insyaallah sudah hafal semua ya. Kalau nggak hafal gimana? Ini doa agar selamat dari apa? Kesyirikan. Kesyirikan yang sangat lembut, kesyirikan yang pasti terjadi. Bagaimana kita tidak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita selamat dari kesyirikan? Doanya apa? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu. Karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? An usyrika bika wa ana a'lam. Aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang aku sudah tahu. Karena meskipun kita sudah tahu, mungkin nggak terjatuh? Mungkin. Maka kita berlindung kepada Allah agar tidak terjatuh. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak berhati-hati padanya. Ini harus dihafal ini, jemaah. Doa ini harus dihafal. Ini doa dari Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi SAW yang sangat sayang kepada umatnya agar selamat dari apa? Kesyirikan, agar selamat dari api neraka. Begitu pula para ulama. Para ulama membawakan bab ini karena saking sayangnya kepada umat. Nasihat kepada umat. Sehingga diberitakan akan ada yang berbuat syirik, itu sudah menjadi kepastian. Maka hendaknya kalian berhati-hati. Seakan-akan mengatakan seperti itu. Ini nasihat. Bab ini adalah nasihat dari para ulama. Wa annahu amrun waqi' fi hadhil ummah la mahalah. Ini sesuatu yang sudah menjadi ketetapan. Tidak akan apa? Tidak akan dirubah. Sudah jadi ketetapan Allah. Bahkan akan ada sebagian umat ini yang berbuat syirik. Itu sesuatu yang sudah menjadi kepastian, ketetapan yang tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita hanyalah apa? Berdoa, berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam belajar, menuntut ilmu agama, agar kita faham betul apa itu syirik, agar kita tidak terjatuh kepadanya. Warradu ala man za'ama anna man qala la ilaha illallah wa tasama bil Islam anahu yabqa ala islami. Ini juga membantah orang yang menganggap yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Cukup sudah. Selama sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka akan jadi muslim sampai mati. Tidak mungkin jadi kafir. Tidak mungkin jadi musyrik. Ini membantah, ini ucapan yang tidak benar. Ya. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika dia terjatuh kepada syirik, ya hilang Islamnya. Hilang agamanya kalau dia berbuat kesyirikan.
Kalau dia berbuat kesyirikan atau pembatal-pembatal Islam, maka dia keluar dari Islam. Makanya di atas Islam saat mati, itu harus kita lakukan. Karena kematian kan kita tidak tahu kapan terjadinya. Lalu bagaimana kita disuruh mati di atas Islam yang kita tidak tahu kapan matinya? Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan sebab-sebabnya supaya mati di atas Islam. Itu yang kita bisa lakukan. Karena ini sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan. Kecuali yang bisa kita wujudkan hanyalah sebab-sebabnya. Kalau kita sudah melakukan sebab-sebabnya dengan berusaha mempelajari apa itu Islam, mempelajari apa itu syirik, mempelajari apa itu pembatal-pembatal Islam, terus kita berdoa kepada Allah. Semua sebab-sebab agar kita kokoh di atas Islam kita lakukan, maka insya Allah matinya di atas Islam. Ya. Namun di sana ada yang menganggap tidak, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah maka tetap muslim. Walau fa'ala ma yunafihi minal istighasa bi ahlil kubur. Meskipun dia itu minta tolong kepada orang yang sudah mati. Meskipun dia itu istighosah, berdoa kepada orang yang sudah mati, tetap dia di atas Islam katanya. Meskipun dia berdoa kepada selain Allah, tetap dikatakan Islam. Ini tidak benar. Wa samma dzalika tawassulan la ibadatan. Dan itu dianggap ini bukan ibadah. Berdoa kepada orang mati bukan ibadah. Bukan beribadah kepada selain Allah. Namanya apa? Tawassul. Ada yang menamai beribadah kepada selain Allah dinamai dengan tawassul. Kira-kira nama tawassul ini merubah kenyataan yaitu kesyirikan atau tidak? Beribadah kepada selain, berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang sudah mati. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini syirik atau bukan? Syirik. Kalau dikasih nama tawasul, tetap syirik atau berubah? Ya tetap syirik. Tapi ya itu, muncul ucapan-ucapan yang menjadikan hal ini menjadi seakan-akan bukan syirik karena disebut dengan apa? Disebut dengan nama yang indah. Yaitu tawasul. Padahal tawasul dalam Islam bukan berdoa kepada orang yang meninggal. Bukan itu tawasul. Tawasul ada, tapi bukan itu. Tawasul itu adalah berdoa kepada Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, melalui asmaul husna. Berdoa kepada Allah melalui asmaul husna, ini namanya tawasul. Atau berdoa kepada Allah melalui amal soleh yang sudah kita lakukan untuk sebagai sarana, wasilah dengan menyebut amal soleh kita. Atau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar meminta kepada orang agar mendoakan kepada Allah dari kalangan orang soleh, tapi yang masih hidup. Adapun berdoa kepada orang yang sudah mati, itu ibadahnya Abu Jahal. Ibadahnya Abu Lahab. Mau diberi nama apapun ya, itulah kenyataannya adalah ibadah kepada selain Allah. Fa innal wasan ismun jami' li kulli ma ubida min dunillah. Dan wasan adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini wasan. Yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan.
yu'bad. Jangan, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Masuk di dalam istilah wasan adalah kuburan. Dan Nabi SAW berdoa agar kuburannya tidak dijadikan sebagai wasan, artinya agar kuburannya tidak dijadikan sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah. Kenapa Nabi berdoa dengan doa ini? Karena sudah terjadi pada nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel dijadikan sebagai sesembahan oleh ahlul kitab. Makanya Nabi SAW berdoa melaknat Yahudi dan Nasara. Laknatullah alal Yahudi wan Nasara. Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Mereka jadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah, yang akhirnya kemudian menjadi sesembahan yang diibadahi. La farqa bainal asjar, maka wasan itu bisa berupa pohon, wal ahjar bisa berupa batu, wal abniyah bisa berupa bangunan, ya. Namanya wasan. Apakah itu pohon, apakah itu batu, apakah itu bangunan, disebut dengan apa tadi? Wasan. Wala bainal anbiya was solihin wat talihin, tidak ada bedanya juga. Apakah itu berupa nabi? Kalau nabi diibadahi, maka disebut dengan wasan. Atau orang soleh yang diibadahi selain Allah, maka disebut juga dengan wasan. Ataupun orang yang tidak soleh diibadahi sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah, maka dia pun disebut dengan wasan. Tidak ada bedanya fi hadzal maudhi', dalam masalah ini siapapun, apapun bentuknya yang diibadahi selain Allah itu diistilahkan dengan apa? Wasan. Wa huwal ibadah. Dan itu adalah ibadah. Fa innahu haqqullah, dan ibadah itu adalah haknya Allah. Wahdah, haknya Allah semata. Ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekhususan yang hanya diberikan kepada Allah saja. Faman da'a ghairallah, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepada selain Allah. Dan kalau sudah beribadah kepada selain Allah, maka selain Allah itu tadi disebut apa? Wasan. Barang siapa yang berdoa kepada Nabi, maka dia disebut sebagai wasan. Barang siapa yang berdoa kepada pohon, kepada jin, kepada apa saja, maka dia disebut wasan. Faqad ittakhadahu wasanan wa kharaja bidzalika 'anid din, dan beribadah kepada selain Allah yang disebut dengan wasan menyebabkan dia telah keluar dari Islam. Telah menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya. Walam yanfa'hu intisabuhu ilal Islam, tidak bermanfaat meskipun dia ngaku Muslim. Tidak bermanfaat. Karena Islam itu bukan ngaku-ngaku. Islam itu adalah mewujudkan agama Allah. Berada di atas agama Allah. Kalau sekedar ngaku-ngaku, kenyataannya beribadah kepada selain Allah, dia bukan Muslim. Meskipun ngakunya Muslim, tapi kok di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Meskipun beribadahnya kepada selain Allah dinamai dengan nama-nama yang indah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi tadi. Yang aku khawatirkan adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Mengajak orang kepada kesyirikan, tapi dirubah namanya. Diganti namanya, kesyirikan itu diganti namanya dengan nama-nama yang lainnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakam intasaba ilal Islam min musyrikin wa mulhidin wa kafirin wa munafiq. Betapa banyak orang-orang yang ngaku di atas Islam tapi ternyata dia berbuat kesyirikan. Ngaku beragama Islam tapi dia ternyata hatinya tidak ada iman. Sebagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu zahirnya sama batinnya apa?
Beda. Orang yang dohirnya sama batinnya beda, sangat mungkin dia nanti matinya su'ul khotimah. Karena beda dohir sama batinnya. Orang yang dohirnya Islam, batinnya Islam. Dohirnya Islam, batinnya Islam, dan dia sabar di atas dohir dan batin yang Islam. Dia sabar. Dohirnya Islam, batinnya Islam, dan dia sabar. Maka tidak ada ceritanya orang yang seperti ini su'ul khotimah, itu enggak ada ceritanya. Enggak pernah ada orang yang dohirnya Islam, hatinya juga Islam. Dohirnya beribadah kepada Allah, hatinya ikhlas. Itu enggak ada yang seperti ini kok matinya su'ul khotimah, enggak ada. Yang su'ul khotimah kemungkinannya adalah dohirnya Islam tapi hatinya tidak Islam. Dohirnya ibadah tapi hatinya tidak ikhlas, itu terancam. Karena tidak sama, maka bisa jadi di akhir hidupnya Allah tampakkan kenyataan dia. Bahwa kenyataannya dia itu tidak di atas apa? Dia tidak di atas Islam. Atau tidak di atas amal soleh. Karena amal soleh yang dia lakukan hanya sebatas dohir. Tapi tujuannya sebetulnya pujian manusia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Ini sangat mungkin nanti apa? Su'ul khotimah. Adapun yang dohirnya Islam, hatinya Islam, dohirnya beramal, hatinya ikhlas. Memang dia beribadah kepada Allah. Memang dia itu mencari ridhonya Allah, memang dia itu menginginkan balasan dari Allah. Maka tidak ada ceritanya orang yang seperti ini matinya su'ul khotimah, enggak ada. Maka oleh karena itu kita tidak boleh hanya sekedar ngaku-ngaku. Harus betul-betul nyata dohir dan hatinya Islam. Harus sesuai. Bukan hanya dohirnya saja tapi hatinya juga Islam. Maka yang seperti inilah yang akan selamat ya dari siksa Allah dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan Allah selalu memperbaiki agama kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, dan mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.